Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah mitigasi bencana pesisir dan laut. Kali ini kita akan membahas bagaimana pengaruh sea level rise yang diawali dengan perubahan suhu permukaan laut karena thermal expansion itu akan berdampak pada perubahan iklim baik secara global maupun secara lokal yang terjadi. Nah, perubahan iklim yang terjadi secara lokal itu yang pertama adalah adanya peristiwa yang dikenal dengan osilasi selatan. Ini pertama kali ditemukan oleh Sir Gilbert Walker. Jadi menemukan adanya perbedaan tekanan permukaan laut antara wilayah di Pasifik Barat, yaitu di Darwin, dan wilayah di Pasifik Timur yang diukur di Tahiti. Mekanisme perubahan tekanan permukaan laut ini itu dipicu oleh adanya perubahan atau perbedaan temperatur yang terjadi di kedua daerah tersebut. Nah, perbedaan itu akan menyebabkan terjadinya osilasi atau pergerakan suhu permukaan laut yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Nah, selain Gilbert Walker, mekanisme osilasi selatan itu juga diteliti oleh peneliti yang lain yang menemukan adanya hubungan antara lautan di Pasifik Barat dan di Pasifik Timur. Hubungan antara lautan di Pasifik Barat dan Pasifik Timur ini itu ditandai dengan adanya anomali dari suhu permukaan laut atau sea surface temperature. Anomali itu menunjukkan adanya perubahan-perubahan temperatur. Jadi pada satu sisi kondisinya dia lebih dingin, kondisi yang lain dia lebih hangat. Nah, anomali-anomali ini kemudian dikenal sebagai indeks osilasi selatan. Indeks osilasi selatan inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan apakah terjadi fenomena El Nino ataupun La Nina. Nah, faktor yang menggerakkan adalah adanya gaya permukaan dari angin yang bertiup di lautan. Kemudian ada faktor gaya Coriolis, yang keduanya akan menyebabkan terjadinya perpindahan massa air, di mana air akan bergerak ke utara atau bergerak ke arah kanan, itu di belahan bumi utara, dan bergerak ke arah kiri di belahan bumi selatan. Nah, perpindahan massa air ini di bagian permukaan karena faktor gaya angin tadi akan memindahkan massa air yang di permukaan. Nah, massa air yang dipindah itu akan digantikan oleh massa air yang ada di bawahnya. Sehingga yang terjadi adalah adanya fenomena upwelling. Upwelling itu bisa terjadi di daerah ekuator dan juga terjadi di daerah pantai. Nah, fenomena upwelling ini tentu akan menyebabkan massa air yang lebih dingin itu bergerak ke permukaan, sehingga lapisan termoklinnya akan lebih dangkal terjadi. Nah, mekanisme upwelling atau fenomena upwelling itu bisa diamati dari suhu permukaan lautnya. Bagaimana distribusinya? Ada kondisi suhu permukaan yang lebih dingin, itu mengindikasikan kemungkinan adanya mekanisme upwelling. Sedangkan pada kondisi yang lebih hangat, itu mengindikasikan bahwa di situ tidak terjadi mekanisme upwelling. Nah, sebaran suhu permukaan ini bisa digunakan untuk mengindikasikan adanya fenomena El Nino dan La Nina.
Nah, kondisi ini, sebaran permukaan di daerah ekuator ini, di daerah tropis, itu sangat kuat dipengaruhi oleh angin tadi. Di bagian belahan bumi selatan, angin itu dominan dari arah tenggara. Karena faktor transport Ekman tadi, maka massa airnya akan bergerak ke kiri, artinya ke arah barat. Nah, massa air yang bergerak ke arah barat itu, di bagian ekuator itu ada yang berbelok ke utara dan ke selatan, jadi berbelok ke kanan dan ke kiri, sehingga akan menyebabkan upwelling di sepanjang ekuator. Sementara di selatannya, di bagian timur Pasifik, ini di daerah Peru, kemudian Brasil, itu yang terjadi adalah upwelling di pantai. Kan angin bertiup dari arah tenggara, kemudian massa airnya akan bergerak ke arah kiri karena dia di belahan bumi selatan. Massa air yang berpindah itu akan digantikan oleh massa air yang ada di bawahnya, sehingga yang terjadi adalah upwelling. Karena mekanisme itu terjadi di pantai, maka upwelling yang terjadi adalah upwelling berada di daerah pantai. Upwelling ini itu sangat berkorelasi erat dengan adanya angin yang bertiup yang dominan dari arah tenggara. Nah, angin yang bertiup ini itu pada kondisi tertentu dia akan mengalami penguatan dan bisa juga mengalami pelemahan. Nah, apa yang terjadi kalau dia mengalami penguatan? Maka intensitas massa air yang bergerak itu akan jauh lebih kuat. Ketika angin bertiup dari arah tenggara, di bagian timur Pasifik terjadi upwelling di sepanjang pantai, sehingga massa air yang dingin itu bergerak ke permukaan, maka suhu permukaan lautnya itu cenderung menjadi lebih dingin atau lebih rendah. Nah, massa air yang berpindah itu akan mendorong massa air permukaan yang memiliki suhu lebih hangat itu ke arah barat. Jadi bergerak airnya dari timur Pasifik menuju ke barat Pasifik. Massa air yang lebih hangat, maka kemudian yang terjadi adalah karena suhunya lebih tinggi, airnya itu akan mengalami proses penguapan. Maka uap air itu akan naik di bagian suhu yang permukaan airnya lebih hangat. Nah, sementara kemudian ketika uap air itu naik, menyebabkan tekanan di atmosfernya itu jauh lebih tinggi. Sementara di bagian timur Pasifik, itu tidak ada uap air, tidak ada pemanasan, maka tekanan di atmosfernya lebih rendah. Nah, angin bergerak di atmosfer itu akan membawa uap air tadi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di bagian timur, uap air ini akan mengalami kondensasi dan akan turun dalam bentuk hujan. Nah, proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Ini pada kondisi normalnya ketika massa air dingin bergerak dari lapisan dalam ke lapisan permukaan mendorong massa air yang hangat ke bagian barat. Nah, mekanisme ini dikenal dengan sirkulasi Walker. Karena yang menemukan adalah Sir Gilbert Walker tadi. Nah, bagaimana dampaknya di daerah tropis? Bahwa suhu permukaan itu sangat kuat dipengaruhi oleh angin permukaan.
angin permukaan itu akan menyebabkan terjadinya proses upwelling di sepanjang ekuator atau ekuator upwelling, dan juga terjadi upwelling sepanjang pantai. Nah, karena upwelling itu akan menaikkan massa air dari bawah, sehingga di situ terjadi penumpukan, terjadi perubahan permukaan laut. Permukaan laut yang berubah itu akan mendorong massa air yang lebih hangat itu bergerak ke arah barat. Nah, sementara yang terjadi di atmosfer itu sangat dipengaruhi oleh suhu permukaan lautnya. Jadi di mana terjadinya proses penguapan, di mana terjadinya proses kondensasi uap air itu tergantung dari suhu permukaan air lautnya. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya perubahan di mana letak daerah yang memiliki massa air hangat dan massa air yang lebih dingin. Sehingga dari dua fenomena ini maka sangat kuat sekali adanya kemungkinan interaksi antara udara dan laut. Jadi suhu permukaan itu ditentukan atau dipengaruhi oleh angin, kemudian kondisi di atmosfer itu ditentukan atau dipengaruhi oleh suhu permukaan. Nah, kondisinya pada kondisi normal bahwa angin itu akan bertiup secara dengan frekuensi yang biasanya itu dari arah tenggara, sehingga akan membawa massa air yang hangat itu dari timur ke ekuator. Di sini angin itu tidak terlalu kuat, sehingga lapisan termoklinnya itu akan berada di daerah tengah Pasifik, dan itu yang lebih dalam. Karena suhu permukaan air itu berada di tengah Samudra Pasifik, maka proses penguapan itu terjadi di daerah tengah Pasifik. Nah, karena adanya angin, maka uap air itu akan didorong lebih ke bagian barat dari Pasifik. Karena termoklin di daerah barat Pasifik itu jauh lebih dalam. Nah, pada kondisi normal, maka daerah-daerah barat Pasifik itu akan menerima banyak hujan. Nah, pada kondisi El Nino terjadi pelemahan angin yang berasal dari tenggara. Sehingga termoklinnya akan bergeser ke timur. Lapisan termoklinnya akan bergeser ke arah timur. Nah, karena anginnya tidak terlalu kuat, maka mekanisme upwellingnya itu juga tidak begitu kuat. Karena tidak ada mekanisme upwelling, maka massa air itu bergerak dari barat ke timur. Sehingga yang terjadi, pusat daerah suhu permukaan yang lebih tinggi itu berada di tengah-tengah atau cenderung mendekati daerah timur Pasifik. Nah, di situ terjadi proses penguapan dan sirkulasi Walker itu bergerak ke arah timur, maka yang terjadi adalah pada daerah barat Pasifik itu akan lebih kering kondisinya atau tidak terjadi hujan. Sementara di daerah timur Pasifik itu hujannya terjadi sangat kuat. Nah, pada kondisi La Nina, intensitas angin yang berasal dari tenggara itu jauh lebih kuat.
Sehingga lapisan termoklinnya itu jauh sangat ke barat, dan di bagian timur Pasifik itu sangat dangkal. Pada kondisi ini, upwelling terjadi sangat kuat, sehingga massa air akan didorong semakin ke barat. Sehingga penguapan terjadi di daerah barat Pasifik, dan karena ada pengaruh dari daerah Asia, maka hujan itu banyak terjadi di daerah barat Pasifik. Sedangkan di timur Pasifik itu hujannya itu akan lebih sedikit atau mengalami kekeringan. Nah, mekanisme El Nino, La Nina, kemudian kondisi normal itu bisa dilihat dari suhu permukaan laut. Pada kondisi La Nina, kita bisa melihat adanya suhu yang lebih rendah di sepanjang ekuator. Pada kondisi normal, juga terdapat suhu yang lebih rendah di bagian ekuator, tetapi tidak terlalu kuat arahnya. Sementara pada kondisi El Nino, suhu yang dingin itu tidak nampak atau tidak terlihat adanya fenomena upwelling pada kondisi El Nino. Nah, kondisi La Nina, kondisi El Nino itu bisa ditandai dengan adanya semacam lidah dari sebaran suhu permukaan yang cenderung lebih dingin. Pada kondisi La Nina, lidah suhu yang dingin itu muncul, sementara pada kondisi El Nino, lidah massa air dingin itu tidak muncul di sepanjang ekuator. Mekanisme El Nino dan La Nina itu bisa dilihat dari indeks osilasi selatan. Pada yang merah ini adalah indeks terjadinya El Nino, sementara yang biru adalah kondisi La Nina. Di sini terlihat adanya kejadian El Nino kuat itu antara tahun 80 dan 85, kemudian tahun 98. Nah, kondisi saat ini kita bisa melihat bahwa di sepanjang Pasifik Timur itu suhunya cenderung lebih rendah secara keseluruhan. Dan ini mengindikasikan terjadinya fenomena upwelling di daerah tersebut. El Nino dan La Nina ini akan mengalami siklus hidup. Jadi peristiwa El Nino itu akan dimulai antara Januari dengan Juli. Mekanisme itu terbentuk, kemudian puncaknya itu terjadi 1 tahun kemudian. Jadi butuh waktu sekitar 1 tahun untuk mekanisme El Nino atau La Nina itu terbentuk dengan intensitas yang lebih kuat. Dan pada bulan Juli, mekanisme ini akan mulai mengalami penurunan. Ini gambaran kondisi El Nino dan La Nina. Jika suhunya lebih tinggi, merah, itu berarti menunjukkan kondisi El Nino. Sementara kalau biru atau suhu yang lebih dingin, berarti di situ ada mekanisme La Nina. Nah, dari gambar ini, itu puncak El Nino itu terjadi sekitar 82 dan 83, jadi 1 tahun peristiwa itu terjadi atau mekanisme itu terjadi. Kemudian juga pada tahun 98, ini mulai tahun 97, kemudian puncaknya itu di 98. Nah, ENSO dan
El Nino dan La Nina ini akan membangkitkan adanya gelombang yang menjalar di sepanjang ekuator. Gelombang yang menjalar ini juga menunjukkan adanya pengaruh kenaikan paras laut. Terbentuknya itu kurang lebih juga sama, hampir 1 tahun atau sekitar 300 hari. Proses pembentukannya, kemudian El Nino dan La Nina itu juga akan berpengaruh terhadap iklim. Nah, pada fase hangat atau fase El Nino, maka daerah-daerah tertentu itu akan mengalami kondisi yang lebih hangat suhunya, kemudian lebih kering, kemudian ada daerah yang basah dengan suhu yang lebih dingin di wilayah-wilayah tertentu. Pada fase hangat ini untuk Indonesia itu daerahnya adalah kering dan kondisinya atau suhunya itu lebih hangat. Sementara pada fase dingin atau pada episode dingin di Indonesia itu suhunya lebih dingin dan dia lebih basah. Artinya curah hujannya itu lebih tinggi. Nah, pada fase dingin ini itu adalah kondisi La Nina. Nah, osilasi selatan mekanismenya, fenomenanya itu juga terjadi di Samudra Hindia. Hanya namanya berbeda. Di Samudra Hindia itu kita kenal dengan istilah Indian Ocean Dipole. Kalau di Pasifik kita mengenal ada mekanisme El Nino dan La Nina. Nah, Indian Ocean Dipole ini dibedakan pada fase positif dan fase negatif. Fase positif itu massa udara bergerak dari timur ke barat, dari Australia, kemudian bergerak ke barat Samudra Hindia. Pada fase negatif, dipole mode negatif, itu pergerakan anginnya akan terjadi sebaliknya. Suhu permukaan laut pada fase positif di daerah timur itu cenderung lebih dingin, kemudian suhu permukaan di bagian barat itu lebih hangat, tetapi curah hujan itu lebih tinggi di India bagian barat. Sebaliknya pada fase atau kondisi dipole mode negatif, suhu permukaan laut di bagian barat India itu lebih dingin, sedangkan di bagian timur itu lebih hangat, tetapi curah hujan itu lebih banyak di bagian timur Samudra Hindia. Fase positif dan negatif itu sangat dipengaruhi dari kondisi musim yang terjadi di Australia. Dan biasanya itu akan diawali pada perubahan musim antara musim dingin dan musim semi. Pada kondisi dipole mode positif dan negatif, itu akan menyebabkan perbedaan cuaca, terutama untuk di Indonesia. Pada fase positif di Indonesia itu terjadi musim kemarau. Dan pada fase negatif terjadi hujan yang sangat kuat. Nah, kondisi ini kalau digabungkan dengan fenomena El Nino dan La Nina, tentu akan berubah. Kalau pada fase positif, kemudian osilasi selatan menunjukkan kondisi La Nina, Indonesia itu terjadi hujan yang berkepanjangan. Jadi Indian Ocean Dipole itu akan menyebabkan terjadinya fenomena perubahan cuaca, terutama di bagian barat dan bagian timur Samudra Hindia. Dampak yang sangat kuat itu terjadi di Indonesia ataupun di Australia, di mana terjadi perubahan pola curah hujan yang cukup signifikan.
Nah, itu pertemuan kita sampai hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.